Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Mas Ari Channel. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengupdate data emis PD Pontren ke emis 4.0. Langsung saja masuk ke laman emis.kemenak.go.id. Kemudian login, klik username atau email untuk masuk ke emis PD Pontren, kemudian masukkan passwordnya. Jika Bapak Ibu sudah pernah masuk dan mengganti password, isikan password yang terbaru. Jika baru pertama masuk, maka isikan passwordnya dengan nomor statistik TPQ atau lembaganya masing-masing. Kemudian klik saya bukan robot, klik login. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah. Kemudian pada dashboard langsung ada pengumuman diinstruksikan untuk segera membuat rombongan belajar, yang kedua melakukan kenaikan kelas, yang ketiga melakukan kelulusan. Nah, suatu lembaga jika mempunyai rombongan kelas atau kelas, otomatis harus mempunyai lahan dan gedung terlebih dahulu, sehingga kita harus membuat lahan dan gedung terlebih dahulu, mengupdate datanya. Ada sarana dan prasarana, klik sarpras. Lahan dan gedung, klik lahan. Di situ sudah ada lahannya, tapi masih 0, sehingga kita harus mengupdate. Klik belum lengkap, scroll ke bawah, kemudian klik ubah. Kemudian Bapak Ibu langsung saja mengupdate datanya yang belum terisi, kelurahan sesuai dengan domisili lembaganya masing-masing. Kemudian kode pos, isi kode posnya. Kemudian keterangan penggunaan, klik mandiri. Jika TPQ-nya di bawah pondok pesantren, maka pilih berbagi penggunaan. Kalau TPQ, klik mandiri. Kemudian isikan luas tanahnya. Jika tanah itu milik sendiri, maka isikan di sini. Sertifikat, tidak bersertifikatnya berapa. Jika wakaf, tapi untuk yang isian ini diisi milik sendiri ya. Nanti kalau diisi wakaf tidak bisa muncul, klik milik sendiri. Nanti keterangan wakafnya ada di isian berikutnya. Misalnya tanahnya 20 meter kali 10 meter, berarti langsung diisi perseginya yaitu 200. Kalau lemot, nah 200 setelah terisi, scroll ke bawah. Ini memang tidak bisa diisi ya, yang untuk penggunaan lahan, nanti diisi pada halaman berikutnya. Langsung ke Google Map. Nah, ini isikan alamat lembaga kita, ketik saja. Nah, jika ada pilihan maka langsung klik saja di situ. Secara otomatis akan menentukan titik koordinatnya. Tunggu saja sebentar. Validasi titik koordinat. Alhamdulillah sudah. Kemudian isi wilayahnya, perkotaan, potensi bencana alam, klik tidak. Kalau di kota insya Allah tidak ada potensi bencana alam. Kemudian jarak ke lokasi tertentu, ke pusat ibu kota provinsi 11-30, sesuaikan dengan lembaganya masing-masing. Ke pusat kota 11-30, ke pusat kecamatan 1-10 km, ke kantor wilayah Kemenak provinsi 11-30,
Kemenak kabupaten kota 11-30, ke kontren terdekat yaitu Kemenak kota sama 11-30. Nah, setelah menu simpan hijau maka kita klik. Apakah yakin? Ya, tersimpan. Alhamdulillah, lahan sudah terisi, sudah ada luas lahan, sehingga kita bisa mengupdate menu gedung. Sarana prasarana, lahan dan gedung, klik gedung. Gedungnya masih 0, maka klik tambah. Nama lahan yang telah kita isi tadi, Baitul Ilmi. Nama gedung kita tulis nama gedungnya. Jika gedungnya 1, kita tulis itu Baitul TPQ Baitul Ilmi misalnya. Ketik saja TPQ Baitul Ilmi, sesuaikan dengan lembaganya masing-masing. Jenis gedung, pondok, asrama, masjid, musola, umum atau lainnya. Jika TPQ-nya di masjid atau musola, klik masjid musola. Jika TPQ-nya di rumah, maka klik lainnya. Jumlah lantai 1, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kepemilikan, milik sendiri. Penggunaan mandiri. Kondisi gedung baik. Tahun dibangun tahun 2000. Nanti sesuaikan dengan kondisi lembaganya masing-masing. Kemudian ukuran panjang 20, ukuran lebar 10. Luas bangunan sudah otomatis. Luas lahan yang digunakan sebagai bangunan berapa? Jika semua lahan digunakan, maka otomatis sama dengan luas lahan. Jika bangunannya lebih kecil dari lahan, misalnya 100 meter persegi, diisi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Karena lembaga saya tidak mempunyai halaman, semuanya dibangun gedung, maka luas lahan sama dengan luas gedung. Bersertifikat, ya. Klik simpan. Alhamdulillah, gedung berhasil ditambahkan. Setelah ada lahan, sudah terbangun gedung, maka mengisikan ruangan. Nah, ini ruangan ini harus diisi sesuai dengan ruangan yang ada di lembaga kita. Saya hanya menyontohkan mengisi satu ruangan kelas. Nanti Bapak Ibu harus mengisi semua ruangan ya. Karena ini sebagai contoh saja, misalnya nama gedung, ini jenis ruangan. Nah, nanti ini diisi semua, diupdate semua. Karena sementara kita harus membuat rombel, maka yang kita isi terlebih dahulu yaitu ruang kelas. Nah, di lembaga kita ada berapa kelas? Misalnya ada 3 kelas, berarti nanti kita membuat 3 kelas. Saya akan mencontohkan cara membuat satu kelas saja, nanti Bapak Ibu membuat kelas sesuai dengan kondisi di lembaga masing-masing. Misalnya nama ruangan, bukan nama kelasnya, nama ruangannya. Misalnya ruangan kelas Abu Bakar. Terserah lembaga masing-masing membuat nama ruangannya. Nama ruangan Abu Bakar. Penggunaan sebagai ruang kelas utama. Keterangan penggunaan mandiri, kondisi ruangan baik. Kemudian tahun dibangun sesuai tahun TPQ kita. Misalnya 2010. Ukuran panjang ruangan itu, panjang ruangan misalnya 5. Panjangnya 5, lebarnya 3. Nah, ruangan-ruangan nanti jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah luas pada gedung yang telah kita buat terlebih dahulu tadi. Kapasitas santri isi saja 20 atau 15. Kemudian
upload foto ruangan itu. Untuk mengupload ini bisa diupdate nanti. Nah, jika kita belum punya foto ruangan itu, maka langsung klik saja simpan. Tapi nanti pada hari-hari ketika kita sudah banyak waktu untuk mengupdate, silahkan diupdate fotonya, bisa. Alhamdulillah, ruangan sudah kita buat. Masukkan semua ruangan. Ini saya contohkan satu saja. Jika lembaga itu sudah memiliki lahan, gedung, dan ruangan, maka secara otomatis sudah bisa membuat rombel. Ini nanti diupdate ya, perlengkapan dan alat nanti diupdate berikutnya setelah membuat rombel. Setelah kita mengupdate lahan, ruangan, gedung, dan ruangan, maka selanjutnya kita menuju ke menu rombongan belajar. Klik tambah. Jangan lupa untuk membuat rombongan belajar, kita membuat di tahun 2223 genap terlebih dahulu. 2022-2023 genap, jadi bukan tahun sekarang, tahun yang kemarin. Semua tingkat, kemudian klik tambah. Sebelum mengupdate data, pastikan di sini tahunnya harus 2223 genap, jangan sampai 2324. Nanti tidak bisa menaikkan siswa. Perlu diingat 2223 genap. Kemudian tingkat, klik saja, buat saja kelasnya sesuai dengan kelas sekolahnya santri kita. Misalnya kelas 1. Nama rombongan belajarnya. Rombongan belajarnya jika kelas 1 itu ada 2 ruangan, maka diisi dengan nama rombelnya masing-masing. Kelas 1 misalnya nama rombongan belajarnya sama saja, tidak apa-apa kalau satu rombel. Kelas 1, kelas 1A, 1B, 1C, dan seterusnya. Nama rombel kelas 1, wali kelasnya diisi wali kelas sesuai yang data pendidik yang ada di lembaga kita. Nah, makanya diupdate terlebih dahulu nama pendidiknya. Kita pilih, kemudian nama ruangan. Nah, tentunya masih muncul nama ruangan ruang Abu Bakar karena kita tadi hanya masih membuat satu ruangan. Klik. Kemudian kurikulumnya, kurikulum 2013 Mandiri atau Merdeka. Klik saja 2013 jika masih menggunakan kurikulum 2013. Jenis rombongan belajar atau rombel kelas. Kemudian tambah siswa, tambah santri. Tambah tentang semuanya. Nah, yang muncul tadi adalah isian kelas sesuai dengan emis PD Pontren yang kita buat dulu. Ya, sudah ada. Kemudian klik simpan. Mengapa siswa yang muncul hanya 4? Itu adalah isian sesuai dengan emis PD Pontren yang telah kita buat dulu mulai dari tahun 2021. Nanti data-data ini bisa diupdate. Alhamdulillah, satu rombel sudah kita buat. Ini nanti silakan dilakukan pembuatan rombel sampai tuntas. Nah, sesuai perintah, setelah membuat rombel, maka selanjutnya yaitu menaikkan siswa. Menaikkan siswa yaitu dari menu santri, klik menu santri, kemudian akademik. Nah, menaikkan siswa. Menaikkan siswa ini bisa dilakukan melalui kenaikan siswa ini
bisa dilakukan kalau kita sudah mengisikan seluruh siswa ke rombel, terutama ke siswa kelas 6, karena ini prosesnya harus kelulusan biar nanti datanya tidak numpuk. Kalau ini kelas 1 kita naikkan kelas 2, nanti kelas 2 nya ketika menaikkan kelas 2 numpuk, lebih banyak yang kelas 1 ikut naik. Nah, sehingga yang harus kita lakukan adalah meluluskan terlebih dahulu, meluluskan santri, menaikkan siswa kelas 5, menaikkan siswa kelas 4, menaikkan siswa kelas 3, kelas 2, kelas 1, kemudian memasukkan santri baru kelas 1, seperti itu. Ini saya contohkan saja karena ini tadi kita membuat rombel di tahun 22-23, sekarang kita naikkan ke tahun ajaran 23-24. Nah, ini belum proses, siswanya hanya 4 yang sudah kita masukkan tadi. Klik saja naik kelas. Santri naik kelas 1. Apakah dinaikkan? Klik iya. Nah, ini saya belum bisa mengeklik ya karena seluruh santri belum dimasukkan ke rombel. Terlebih dahulu harus membuat rombel secara utuh, dan proses kenaikan dan kelulusan harus urut, mulai dari kelulusan menaikkan kelas, dimulai dari kelas yang paling tinggi, kelas 6 lulus, kelas 5 naik ke kelas 6, kelas 4 naik ke kelas 5, kelas 3 naik kelas 4, dan seterusnya. Nah, demikian sharing saya updating data dari EMIS PD Pontren ke EMIS 4.0. Semoga bermanfaat. Silahkan komentar jika ingin bertanya, kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.